Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rahmadani dari kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan tentang Museum Nasional dari mulai lantai 1 hingga lantai 4. Dan ini adalah lantai pertama dari Museum Nasional Indonesia. Kita masuk ke ruangan sebelahnya. Di sini kita bisa melihat sebuah meja yang ditutup oleh sebuah kaca yang besar. Dan kita geser sebelahnya, ada fosil gading stegodon. Stegodon sendiri adalah jenis gajah purba yang hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Temuan fosil gading gajah ini berada di Banjarejo, Kecamatan Gabus, Grobongan, Jawa Tengah. Tinggi tubuh stegodon bisa mencapai 3 meter atau lebih, yang diperkirakan hidup pada kurun waktu 2,6 juta tahun hingga 12.000 tahun yang lalu, dan gading stegodon bisa tumbuh hingga 4 meter dan melebihi badan gajah tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melihat fosil kepala manusia. Yap, ini adalah Homo mojokertensis, merupakan manusia jenis Picanthropus tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Rivot von Konderats pada 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Manusia mojokertensis ini diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Dan mereka hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Selanjutnya kita bisa melihat fosil Sanggiran. Sanggiran sendiri merupakan nama tempat penemuan fosil manusia tersebut, dan beberapa artefak zaman prasejarah di tahun 1930-an. Situs Sanggiran sendiri berlokasi sekitar 15 km ke utara dari Solo, Jawa Tengah. Tempatnya di Sragen. Luas situs ini sekitar 5.600 hektar. Dan mereka diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Nah, di selanjutnya ada jenis Homo soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ngadon, tepi Bengawan Solo, dan Sanggaran yang ditemukan oleh William Frederick dan Carle pada tahun 1931 hingga 1933. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 717 hingga 108.000 tahun yang lalu. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju daripada manusia purba lainnya, karena mereka memiliki volume otak yang lebih mendekati pada manusia zaman sekarang. Selanjutnya ada fosil Homo wajakensis, merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Manusia ini ditemukan pertama kali oleh Van Rietschout pada 1889 di desa Wajak, Tunggulagung, Jawa Timur. Wajakensis sendiri diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Di sebelahnya kita akan Selanjutnya ada Kejoken Mondinger, disebut juga sebagai Miden, adalah salah satu hasil kebudayaan manusia purba yang paling terkenal pada zaman Mesolitikum. Kejoken Mondinger sendiri adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang
yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Di Indonesia, lokasi peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langas di Aceh hingga Medan. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa peninggalan di lantai 2. Dan selamat datang di lantai 2. Kita akan bergeser ke ruangan selanjutnya. Dan ini adalah Prasasti Kalasan, adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berangka 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Pancapan Karyana Penampakaran sehubungan dengan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara. Menurut para ahli, bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Saat ditemukan pada 1886, letak Prasasti Kalasan berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Prasasti Kalasan terbuat dari batu andelis berukuran panjang 67 cm dan lebar 46 cm serta tebalnya 12 cm. Kita bergeser ke selanjutnya. Ini adalah Prasasti Mulawarma. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf pahlawan Pranagari dan dalam bahasa Sanskerta yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup. Dan kita pindah ke prasasti berikutnya. Ini adalah Prasasti Kota Kapur. Adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dengan dalam aksara pahlawan dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini dilaporkan penemunya oleh Van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai kedutaan Sriwijaya. Dan kita pindah ke tempat selanjutnya. Di sini kita bisa melihat sebuah batu yang sangat besar. Dan batu ini dinamakan Prasasti Ciaturen. Lokasi penemuannya adalah di Desa Ciaturen, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Prasasti Ciaturen merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarma. Prasasti Ciaturen sekarang ditempatkan pada lahan berpagar seluas 1000 meter persegi dengan dilengkapi cungkup berukuran 8 x 8 meter. Prasasti dipahat
pada sebongkah batu andesit. Prasasti ini ditulis dengan huruf pahlawan berbahasa Sanskerta, dituliskan dalam bentuk puisi India dengan irama anustup, terdiri dari 4 baris, dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purna Varma, raja di negeri Taruma, Raja Gagah yang berani di dunia. Ya, kita lanjut ke sebelahnya, kita mulai dari ujung. Selanjutnya adalah Prasasti Lobutua. Prasasti Lobutua atau Prasasti Barus adalah sebuah prasasti dalam bahasa Tamil yang ditemukan pada tahun 1873 di Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Prasasti ini berangkat tahun Saka 1010 atau 1088 Masehi. Prasasti ini dilaporkan dalam Madras Expire Report pada tahun 1891 sampai 1892 oleh Hulsa, ahli geografi Inggris di India. Kita bergeser ke selanjutnya. Ini adalah Prasasti Porak Dolok. Prasasti Porak Dolok ini adalah tiang batu berpilin berkepala gajah ditemukan di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tulisannya sendiri beraksara Sumatera kuno dan Tamil, serta berbahasa Melayu kuno dan Tamil. Ditulis secara melingkar dari atas ke bawah dan di luarnya kira-kira pada abad ke-13 saat pengaruh agama Hindu dan Buddha mencapai puncaknya. Bahasa yang digunakan pada penulisannya adalah bahasa kuno. Bahan pembuatannya batu dan tahun pembuatannya 1245 Masehi. Kita pindah ke bagian selanjutnya, ada Prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin ini berasal dari penghujung abad ke-12 saat Kertajaya Raja terakhir Kediri di Jawa Timur masih menjadi putra mahkota. Isinya menjelaskan hibab berupa pertahapan kerajaan. Sepanjang masa kekuasaannya, Kertajaya cukup sering mengeluarkan prasasti 9 paling sedikit, dan kebanyakan dilengkapi dengan ikon dan simbol seperti bentuk kotak, pahatan nama sendiri, atau tanduk dengan kombinasi salur-saluran seperti di prasasti ini. Prasasti ini pun dibuat pada tahun 1190 Masehi menggunakan aksara Jawa. Pindah ke selanjutnya, ada Prasasti Astara Jawa. Prasasti Astara Jawa dikenal juga sebagai Prasasti Singharasari, adalah sebuah prasasti bertakhir tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Sigorasi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang disimpan di Museum Gajah. Ditulis dengan aksara Jawa. Prasasti Gajah Mada bertanggal 1273 Saka atau 1351 Masehi ditemukan di Singorasi, Malang, Jawa Timur, dan diperkirakan dibuat pada abad ke-14. Lanjut ke pindah prasasti selanjutnya adalah replika Nisan Nahrisyah.
yang ditemukan di Gompong Beoringin, Desa Munawas, Kuta Kureng, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Nanggroang, Aceh Darussalam. Sultanaha Nasrisha adalah salah satu tinggalan budaya materi bukti tertulis dari masa penyebaran agama Islam di Nusantara. Setelah adanya penyebaran agama Islam, aksara Arab mulai dikenal dan berkembang di Nusantara. Aksara Arab pertama yang dikenal di Indonesia dituliskan pada nisan yang ditemukan di Desa Leren, Gresik dalam bahasa Arab dengan kaligrafi akufi. Pada perkembangannya selanjutnya, aksara Arab tidak hanya digunakan untuk menulis teks agama saja, tetapi juga hal yang menyangkut kehidupan. Selanjutnya kita pindah ke tempajangan museum. Selanjutnya adalah guci keramik. Guci keramik memiliki peran yang amat penting dalam setiap lini kehidupan manusia. Sudah sejak masa prasejarah hingga kini, keramik kerap digunakan dalam segala urusan, mulai dari wadah di dapur, hiasan di ruang tamu, sampai perlengkapan upacara pada bangunan keagamaan. Saking berharganya benda ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Yunani sampai-sampai memiliki dewa pelindung pembuat keramik yang bernama Keramos. Keberadaan keramik di Nusantara tentu tidak terlepas dari perdagangan internasional antar Cina dan India. Keramik sendiri terbuat dari tanah liat. Kita lanjut ke lantai 2 ke ruangan berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan yang berada di dalam museum. Ini adalah kompas pelaut. Pada zaman dahulu, pelaut menggunakan bintang, gelombang, dan elemen lainnya untuk menentukan arah perjalanan mereka. Kompas ini dipopulerkan pada abad ke-19 ketika pelaut menggunakan dengan peta untuk mempertahankan arah. Fungsi kompas pelaut adalah alat navigasi kapal untuk menentukan arah kapal berupa sebuah panah petunjuk mendeteksi yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas ini pun dulu dibuat pada abad ke-19. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga saat membantu dalam bidang navigasi. Nah, selanjutnya kita akan ke ruangan sebelah dan akan menjelaskan tentang sesuatu yang ada di ruangan selanjutnya. Rumah Panjang sendiri adalah salah satu rumah adat dari daerah Kalimantan Barat. Rumah Panjang adalah ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan rumah panjang adalah gambaran sosial kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Rumah Panjang juga merupakan pusat kehidupan dari masyarakat Dayak. Saat ini, rumah panjang di Kalimantan Barat dapat dikatakan hampir punah karena jumlahnya terus menurun. Dan kita ke ruangan selanjutnya. Dan ini adalah patung tabib Torsi. Patung tabib Tors ini lazim disebut dengan gaper. Gaper adalah patung batu atau kayu yang menggambarkan figur kepala orang Muslim, Moor, dan atau Afrika Utara. Patung gaper ini selalu digambarkan dengan mulut terbuka, terkadang dengan pil yang diletakkan di lidahnya. Gaper pertama kali muncul pada akhir abad ke-16. Lanjut ke bagian bawah lemari.
Pipisan adalah sebuah batu datar berupa pelandas berbentuk persegi panjang dan batu giling atau batu gading berbentuk silinder. Batu pipisan merupakan peralatan untuk menghaluskan biji-bijian, ramuan, tumbuhan, atau untuk menghaluskan oksida besi yang digunakan sebagai zat pewarna. Batu pipisan sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan masih digunakan sampai sekarang. Awalnya batu pipisan tidak dibuang secara khusus seperti bentuk ini yang sekarang menjadi tempat penggilingan. Batu pipisan hanya berupa batu yang mempunyai cekungan. Bentuk ini kemudian berkembang menjadi bentuk tertentu di kalangan masyarakat. Masyarakat di daerah tertentu masih menggunakan peralatan ini, dan kita akan berpindah ke ruangan selanjutnya. Ini adalah meriam yang dipakai oleh Indonesia untuk melawan penjajahan. Meriam mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16 dibawa oleh bangsa Portugis. Kata meriam berasal dari marim, namanya yang sering diucap orang-orang Portugis. Meriam dianggap pelindung dan pemberi keselamatan bagi mereka. Beberapa meriam dilengkapi dengan ragam hias. Selain untuk memperindah meriam, juga mempunyai makna dan arti tertentu. Dan kita akan menjelaskan tentang pelindung dada. Pelindung dada atau lapisan pelindung tubuh untuk melindungi dada atau tubuh maupun kendaraan dari senjata atau benda yang dapat memberikan luka fisik. Pelindungan dada untuk berperang pada zaman dahulu, meskipun pada masa modern polisi dan tentara juga menggunakan zirah yang lebih ringan dan fleksibel. Dalam perkembangannya, zirah dulu terbuat dari kulit hewan yang sangat tebal dan hingga dulu berubah menjadi memakai perunggu, dan saat ini zirah mudah ditemukan. Kita akan pindah ke sebelahnya, yaitu pelindung kepala. Pelindung kepala adalah sebagian dari pakaian zirah yang dipakai pada zaman dahulu. Fungsi pelindungan kepala adalah untuk mencegah adanya penjajahan yang menggunakan senjata tajam seperti pisau yang mengenai kepala kita, sehingga kita aman dan terlindungi oleh pelindung kepala, atau yang sering kita sebut pada zaman sekarang dengan sebutan helm. Lanjut ke ruangan berikutnya. Moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup, dibuat dengan variasi ukuran berbeda dan terdapat dari logam perunggu, tembaga, atau kuningan. Moko telah dipakai sejak ratusan silam. Moko pertama kali dibuat pada zaman prasejarah, tepatnya pada zaman logam. Moko sendiri merupakan benda dari logam yang berbentuk drum dan bisa sebagai alat tukar atau barter dalam masa prasejarah dulu. Moko ditemukan pertama kali di Vietnam Dong. Kita lanjut ke alat prasejarah berikutnya.
Timbangan Banjar berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terbuat dari tembaga dan kayu. Timbangan ini dahulu digunakan untuk mengukur besaran pajak petani. Cara menggunakannya adalah dengan membandingkan berat badan raja dengan bobot hasil produksi pertanian. Timbangan ini digunakan sekitar 1900 sampai 1933 dan dibuat di Jerman dan berasal dari periode VOC. Timbangan seperti ini ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Semarang. Diperkirakan timbangan ini berasal dari abad ke-16. Sepeda roda 3 adalah sepeda yang berasal dari Filipina yang terdiri dari sepeda motor yang terpasang di kabin penumpang bersama dengan jeepney. Ini adalah salah satu alat transportasi umum atau pribadi yang paling umum di Filipina, terutama di daerah pesepedaan. Utilitas kendaraan umum ini melayani rute yang tentukan atau disewa seperti taksi. Dan biasanya orang-orang menyebut ini dengan becak. Ini dibuat dalam berbagai gaya yang berbeda dari kota ke kota dan biasanya dibuat secara lokal dengan membuat sespan dan ditemukan. Selanjutnya kita pergi ke ruangan selanjutnya. Batu Ike berfungsi sebagai alat pemukul dan penghalus kayu untuk memenuhi permintaan bahan pakaian yang semakin meningkat dalam periode 3.000 tahun sampai 25.000 tahun silam. Berada dalam kondisi tidak utuh, hanya potongan alat berukuran 3,5 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 1,2 cm. Penggunaan batu Ike untuk produksi bahan pakaian kulit kayu terus berkembang luas di sepanjang Sungai Karama hingga periode prasejarah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang isi lantai 3. Ini adalah kalabubu, juga diejek. Kalabubu adalah sebuah kalung atau cincin leher yang digunakan oleh prajurit suku Nias Selatan di Sumatera Utara, Indonesia. Kalabubu adalah simbol perang dan kepahlawanan. Kalabubu dipercaya dapat melindungi seseorang prajurit yang memakainya. Kalabubu juga disebut sebagai kalung pemburu kepala karena pada dahulu kala hanya orang yang telah membunuh musuh dan memotong kepala diperbolehkan untuk memakai kalabubu. Gong Nekara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongsong yang terdapat di delta Sungai Merah, Vietnam Utara. Gong ini diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi atau sebelumnya sampai abad ketiga Masehi.
Dalam tulisan Ullman tersebut, Solvers menyimpulkan bahwa arca-arca tersebut merupakan peninggalan dari masa Hindu, namun pendapat ini tentang Oliphant. Pada tahun 1932 ia menyatakan bahwa peninggalan tersebut masa yang lebih tua setelah penelitian von der Hoop. Sertali terbuat dari material perak dan tekstil. Koleksi Museum Nasional berdiameter 46 cm dan tinggi 8 cm. Ornamen kepala ini masih digunakan oleh kaum bangsawan Batak Karo. Sertali dan dibuat dari lempengan perak yang dibentuk tanduk kerbau dan rumah tradisional. Prasasti Kanjuruhan adalah prasasti yang berupa lempengan batu berukir yang berisi beberapa baris tulisan. Prasasti ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan di Desa Dino, Kecamatan Lowokwaru, sekitar 5 km sebelum barat dari pusat kota Malang, Jawa Timur. Prasasti ini pertama kali ditemukan menggunakan huruf Jawa kuno juga dipadu dengan bahasa Sanskrit. Selanjutnya kita akan menelusuri ruangan berikutnya. Selanjutnya adalah sesako, yakni seperangkat kursi kebesaran dalam upacara pengangkatan seorang kepala marga dari salah satu suku bangsa. Ucapan yang disebut Papadon ini dilaksanakan di ruang upacara di rumah adat. Sesakon berupa bagian belakang bakung pendek di mana calon kepala suku itu duduk bersimpuh. Ya, kita akan menelusuri ruangan selanjutnya. Omohada adalah sebuah rumah dan dibangun di tempat pegunungan. Maksud dibangun di pegunungan tentu saja agar tersembunyi sehingga terhindar dari serangan musuh. Omohada adalah rumah terbentuk 4 persegi panjang yang berdiri di atas tiang. Sepintas bentuknya mirip dengan perahu, maksudnya agar saat terjadi banjir, rumah pun menjadi sebuah perahu. Di Omohada kita bisa menemukan beragam ukiran yang cukup halus. Dahulu sering pula digantung tulang rahang babi sisa pesta adat. Semua bahan bangunan yang dipergunakan berasal dari kayu. Selanjutnya kita akan pergi ke ruangan berikut. Sepertinya tidak ada yang ingin dijelaskan di dekat sekitar sini. Dan selamat datang di lantai 4.
Ya, kita akan menelusuri tempat dalam tempat dan kita akan memasuki ruangan-ruangan yang ada di dalam lantai 4. Mangkuk Ramayana. Bagian luar mangkuk yang berlekuk 6 berhiasan relief Ramayana yang menceritakan penculikan Dewi Sita oleh Rawana. Relief tersebut dibuat dengan teknik solder dan teknik tempa, mengambil sintem tempat dari sisi dalam. Pembuatannya sangat halus dan indah sehingga mangkuk ini merupakan benda yang paling indah di antara temuan-temuan yang lain. Kelat bahu. Sepasang kelat bahu tersebut dibuat dari lempengan emas tipis. Hiasannya berupa susunan mutiara yang membentuk ceplok bunga seluruhan dan manik-manik halus. Koleksi tersebut ditemukan dalam sebuah wadah perunggu di dalam 1,5 kaki kira-kira 45 cm dari atas permukaan tanah, ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1801 oleh beberapa orang petani yang sedang menggarap tenggalas. Berikutnya, temuan Wonoboyo adalah sebuah penemuan arkeolog penting berupa artefak emas dan perak yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 era Kerajaan Medeng atau Kerajaan Mataram kuno, Jawa Tengah, Indonesia. Peninggalan bersejarah ini ditemukan pada 17 Oktober 1990 di Dusun Polusokening, Desa Wonoboyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tak jauh dari Kompleks Candi Prambanan. Mahkota emas bertabur permata berlapis perak ini milik Raja Banten Kesultanan di ujung barat Pulau Jawa. Karya indah berform khas Islam konon dipakai sejak Raja kedua pada 1552. Banten adalah kota bandar perdagang yang bersemi di abad ke-17. Dia berada di Selat Sunda, pintu masuk Jawa dan Pulau Rempah di timur Nusantara. Jogan berbentuk kipas menyerupai daun sirih. Bagian pinggir dan tulang daunnya terbuat dari perak. Pada puncaknya terdapat hiasan berbentuk buah terbuat dari emas 18 karat. Hiasan buah berbentuk bulat dan berkelopak daun 7 helai dan bergurai sehelai daun kecil terbuat dari emas. Jogan ini merupakan simbol kerajaan atau Kesultanan Riau Lingga. Jogan ini memiliki lebar 27,5 cm dan tinggi 51 cm. Selanjutnya kita beralih ke artefak berikut ini.
Di balik tandu ini terdapat tulisan "Tandu dari Pamecutan", selesai dibuat pada tanggal 30 Agustus 1827 Saka. Tandu tersebut berasal dari Kerajaan Jogja atau Keraton Yogyakarta. Pelana kuda milik Pangeran Diponegoro ini tertinggal bersama tunggangannya saat upaya pelarian di wilayah pegunungan Goa. Dudukan bagian para penunggang kuda ini, kata Peter Chan, digunakan Pangeran Diponegoro selama masa Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Pelana kuda Kiai Danyo menjadi satu dari dua bukti kemenangan Belanda di Jawa. Topeng Panji menjimbolkan peristiwa besar, yakni terciptanya alam semesta besar manusia ini pada awal mulanya. Topeng Panji atau Topeng Cirebon ini mengulangi peristiwa primordial umat manusia, bagaimana penciptaan terjadi. Jika mengherankan kalau di zaman dahulu hanya ditarik oleh para raja. Topeng ini muncul pada abad ke-10 hingga 19 Masehi pada masa kerajaan Jeng dengan pemerintahan dipimpin hiasan dada berbentuk jantung dengan ukuran berupa bunga dan burung. Permukaannya ditaburi dengan kemilau, berlian, dan batu delima. Hiasan ini pernah dipakai oleh Dewa Agung Gede Agung, putra mahkota Kerajaan Klungkung ketika masa kanak-kanak. Dalam sebuah foto pada disertai Margaret Wiener 1994. Kris Ardawalika, salah satu benda amat bersejarah dalam perjalanan sejarah Kerajaan Klungkung, khusus dalam kisah pemimpin Ide Dewa Agung Jambe. Kris ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Salah satu simbol status yang paling penting dari seorang raja atau sultan adalah kursi singgasan kerajaan. Tahta khusus ini dulu milik Sultan Adam Al-Watis Kubillah. Selama pemerintahannya merupakan hukum Islam yang ditulis secara resmi sebagai sumber hukum Kesultanan Banjar dan dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Amfora adalah sejenis wadah keramik berbentuk vas dengan dua pegangan dan bagian leher yang panjang yang lebih sempit dari bagian badannya.
Ampharma banyak digunakan untuk menyimpan berbagai barang baik cair maupun kering di dunia Mediterania kuno dan kemudian di Kekaisaran Romawi. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.